Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini teman-teman, Berita ASN akan menyajikan informasi terkait pendaftar yang diprioritaskan dalam mengikuti seleksi calon P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, selain informasi tersebut, Berita ASN juga akan menyajikan informasi terkait syarat apa aja sih yang harus disiapkan Bapak Ibu dalam mengikuti seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kita sebut P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah pada tahun 2022 ini. Nah, sebelum kita menonton video dan mendengarkan informasi yang akan disajikan oleh Berita ASN, monggo bagi Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng. Dan juga yang belum melakukan subscribe dapat melakukan subscribe channel agar tidak ketinggalan informasi yang akan disajikan oleh Berita ASN. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan meng-share atau sharing video terkait pendaftar yang diprioritaskan dalam seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 yang akan datang. Sekaligus kita akan memberikan informasi tentang apa aja sih syarat yang dibutuhkan yang harus disiapkan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi calon PPK, P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, yang pertama yaitu kategori pelamar. Di sini ada dua, yaitu pelamar yang diprioritaskan sama pelamar umum. Pertama, pelamar prioritas. Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2022 ini itu mendahulukan pelamar prioritas sebagai berikut. Poin A, pelamar prioritas 1, di mana pelamar prioritas 1 ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Terkait nilai ambang batas, kalau Bapak Ibu mungkin lupa yang kemarin, itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1199/2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 yang tahun 2021 kemarin itu ditandatangani oleh Menteri Pan-RB yaitu Pak Cahyokumolo pada tanggal 6 Oktober 2021. Kemudian pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 ini dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang paling diprioritaskan THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Sebelum saya menjelaskan apa sih itu THK 2, mungkin beberapa sudah tahu ya apa THK 2, tapi saya yakin ada Bapak Ibu yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan THK 2 itu. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu THK 2, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu tenaga honorer. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, tenaga honorer itu merupakan orang yang diangkat oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas di suatu instansi pemerintahan. Nah, tenaga honorer dibayar oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja negara APBD daerah. Jadi dibayarkan oleh APBN ataukah APBD. Dalam konteks guru honorer, maka orang tersebut itu diangkat untuk mengajar di suatu instansi pendidikan. Guru honorer yang ada di Indonesia saat ini tersebar di sejumlah sekolah yang terdaftar di data pokok peserta didik atau Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan THK 2 atau dalam konteks ini guru THK 2? Guru THK 2 adalah guru eks tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Guru THK 2 adalah tenaga pengajar honorer yang telah aktif mengajar sebelum dan sampai tahun 2005. Nah, itu yang dimaksud THK 2 ataukah guru THK 2. Kemudian yang prioritas pertama, yang kedua adalah
guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Nah, guru non-ASN ini terdiri dari guru tetap yayasan atau GTY, kemudian guru tidak tetap atau GTT, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Lulusan PPG yang dimaksud dalam persyaratan tersebut ini itu orang yang lulus dari PPG dari instansi, universitas, dan sekolah PPG yang terdaftar oleh Kemendikbud. Dalam rekrutmen P3K kemarin, yaitu 2021, lulusan PPG yang boleh mengikuti seleksi adalah mereka yang belum menjadi guru atau ingin menjadi guru. Nah, itu yang dimaksud oleh surat keputusan ini, apa yang dimaksud lulusan PPG. Kemudian yang keempat adalah lulusan swasta. Nah, lulusan swasta sendiri itu untuk honorer lulusan swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Untuk guru honorer yang mengajar di sekolah swasta atau institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut dengan guru honorer swasta. Sementara guru honorer yang mengajar di sekolah negeri atau institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidikan disebut guru honorer negeri. Jadi itu yang dimaksud guru swasta, kan ada dua, guru swasta dan guru negeri. Kemudian pelamar prioritas kedua. Pelamar prioritas kedua ini merupakan THK yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Jadi ketika Bapak Ibu statusnya THK 2 yang enggak termasuk di 4 THK prioritas pertama ini, THK 2 prioritas pertama ini, itu masuk yang di pelamar prioritas kedua. Kemudian pelamar prioritas ketiga, di mana pelamar prioritas ketiga itu merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester dapodik. Nah, itu pelamar prioritas yang diprioritaskan dalam mengikuti seleksi penerimaan calon P3K JF Guru di instansi daerah tahun 2022. Kemudian yang kedua yaitu pelamar umum, di mana pelamar umum terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, dan yang kedua yaitu pelamar yang terdaftar di Dapodi, itu pelamar umum. Kemudian apa aja sih persyaratan? Nah, ini saran saya kalau Bapak Ibu ingin menjadi calon P3K khususnya untuk JF Guru, mulai sekarang harus disiapkan semua persyaratan yang ada di surat keputusan ini, di mana pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama pastinya warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, usia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat mendaftar. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, kemudian anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ini menurut saya ini yang tidak bisa dimaafkan. Biasanya yang terjadi, cases yang terjadi itu kita itu nggak ikut partai politik tapi nama kita terdaftar. Nah, saran saya mungkin Bapak Ibu sebelum mendaftar monggo dapat mengecek di data sistem politik negara Indonesia. Di website ada, yaitu Sipol namanya. Kemudian yang keenam, memiliki sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana 1 atau sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Pastinya harus pendidikan, nggak boleh murni seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang ke-8, surat keterangan berkelakuan baik. Yang ke-9, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum yakin, yang masih ngerundel di hati, nggak mau ditempatkan di seluruh
wilayah Indonesia, padahal mungkin saya beranggapan daerah timur itu lebih enak, lebih gampang, lebih kompetitif advance-nya lebih rendah daripada di Jawa. Kemudian Bapak Ibu memilih daerah timur, tapi ketika Bapak Ibu lulus dan penempatan daerah timur, Bapak Ibu kayak mengabdinya kurang, kayak masih 50% kayak gitu karena penempatan jauh sama keluarga. Saran saya harus disiapkan matang-matang sebelum Bapak Ibu terjun di dunia ASN seperti itu. Soalnya cases yang ada ketika kita para ASN ini udah ditempatkan daerah timur, mereka pada ngajuin pindah, padahal sesuai dengan perjanjian di awal kita minimal harus 10 tahun seperti itu. Nah, selain harus memenuhi persyaratan umum di atas, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melampirkan surat keputusan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian yang kedua, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, itu informasi terkait pelamar yang diprioritaskan dan juga persyaratan pelamar untuk mengikuti seleksi calon P3K JF Guru pada instansi daerah tahun 2022 ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.